Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pandangan mazhab klasik. Jadi pandangan mazhab klasik yang akan kita bahas ada 7 poin. Yang pertama, corak kegiatan ekonomi. Kedua, fleksibilitas tingkat bunga terhadap saving dan investasi. I adalah dari kata interest, S saving, dan I besar adalah investasi. Yang ketiga adalah fleksibilitas wage atau tingkat upah. Yang keempat, fleksibilitas price atau harga. Yang kelima, uang bersifat netral. Yang keenam, pentingnya goncangan teknologi. Yang ketujuh, penentu tingkat kegiatan perekonomian. Kita akan bahas satu persatu pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami lebih lanjut. Yang pertama, corak kegiatan ekonomi. A1, subsisten, di mana memiliki persamaan output sama dengan consumption. Yang kedua atau A2, corak kegiatan ekonomi modern, memiliki persamaan output sama dengan consumption plus saving. Kemudian Y, output sama dengan consumption plus investment, di mana saving sama dengan investment. Ketika kita berbicara ekonomi subsisten, artinya kita berbicara ekonomi sederhana, di mana supply dan demand yang terjadi di pasar barang dan pasar tenaga kerja. Pasar uang dan pasar modal itu nanti kita bicarakan di ekonomi modern. Kemudian di pasar barang, sisi supply-nya adalah produsen. Di mana produsen, kita lihat tanda panahnya, produsen berinteraksi dengan konsumen dengan mengirimkan barang atau menjual barang kepada konsumen. Konsumen berinteraksi dengan produsen dengan membayar barang yang ia beli kepada produsen. Selanjutnya di sini ada pasar tenaga kerja. Sisi supply tenaga kerja adanya di konsumen atau di individu. Di sini kita kenal, di Indonesia kita kenal yang namanya serikat buruh. Supply tenaga kerja ada di serikat buruh atau di Depnaker ya. Jadi individu atau konsumen, individu berinteraksi dengan produsen ialah dengan menjual jasa. Ya. Produsen di sini siapa? Bisa perusahaan di sini ya. Bisa perusahaan. Dan produsen atau perusahaan berinteraksi dengan konsumen dengan membayar berupa upah atau gaji terhadap jasa yang diterima. Ini semua disebut sebagai ekonomi subsisten, di mana sisi supply dan sisi demand terjadi pada pasar barang dan pada pasar tenaga kerja. Sehingga kita mengenal ekonomi subsisten memiliki persamaan equation Y equal to C, output equal to consumption. Sekarang kita membahas tentang ekonomi modern masa klasik. Melanjutkan yang tadi, bahwa ekonomi modern itu tambahannya adalah pasar uang dan pasar modal. Ya, jadi di dalam ekonomi modern kita mengenal yang namanya Y sama dengan Y sama dengan consumption plus saving, dan Y sama dengan consumption plus investment, di mana saving sama dengan investment. Tadi sudah kita tulis di awal, kita akan bahas pelan-pelan. Ini adalah pasar barang, ini pasar tenaga kerja, ini pasar uang, dan pasar modal. Di pasar barang itu
mirip saat tadi yang kita jelaskan ya di ekonomi subsisten, tinggal diulangi lagi, sama dengan pasar tenaga kerja. Kita akan lanjutkan dengan garis ini ya. Di sini di pasar uang adanya interaksi supply dan demand di pasar uang. Sebagai contoh di sini uang yang tersisa di konsumen itu secara otomatis sebagai bentuk saving ya. Saving artinya ketika dia tidak melakukan kegiatan konsumsi, maka itu disebut saving. Jadi uang yang tidak dikonsumsi itu diasumsikan sebagai saving. Kenapa? Karena saving itu bisa memberikan keuntungan buat konsumen. Ini ada yang namanya behavioral economics ya, saving. Kemudian bank, uang yang terkumpul di bank ya, maka bank bisa memberikan pinjaman atau investor mengajukan pinjaman kepada bank, tentunya dengan persyaratan tertentu. Bank memberikan pinjaman kepada investor. Jadi di pasar uang, investor adalah peminjam yang memiliki kemampuan untuk mengelola uang sehingga uang itu bisa mendapatkan return ya. Pengusaha-pengusaha ini, investor ini menginvestasikan uangnya di perusahaan-perusahaan yang menurut mereka bagus. Ini interaksi investor kepada perusahaan-perusahaan adalah masuk di pasar modal ya. Ini interaksi konsumen ke bank, individu ke bank sebagai pasar uang. Interaksi investor ke produsen adalah pasar modal. Lalu kenapa saving sama dengan investment? Saving sama dengan investment menunjukkan satu keadaan ekonomi yang stabil dan normal, sehingga supply dan demand di pasar uang mempengaruhi supply dan demand di pasar barang dan pasar tenaga kerja. Kita lanjut poin yang kedua, yaitu fleksibilitas tingkat bunga saving dan investment. Saving tabungan, investasi, investment adalah investasi. Kita lihat di sini grafik ini ya, yang horizontal adalah saving, yang vertikal adalah tingkat bunga, dan garis ini kemiringan positif ini adalah saving atau tabungan. Kita pahami dulu bahwa semakin ke kanan adalah bertambah, semakin ke kiri berkurang, semakin ke atas meningkat, semakin ke bawah menurun. Kita lihat di sini, ketika tingkat bunga di R0, maka kemampuan individu untuk menabung berada di S saving 0. Ketika tingkat bunga meningkat, kemampuan individu untuk saving itu meningkat pula. Mengapa demikian? Karena consumer rational behavior, individu memiliki perilaku yang rasional, sehingga di mana tingkat bunga meningkat, maka kebanyakan orang akan menyimpan uangnya di bank untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi dengan grafik yang sederhana ini kita bisa simpulkan hubungan tingkat bunga dengan saving ya, itu bisa fleksibel, di mana konsumen atau nasabah penabung, atau di sini konsumen atau masyarakat, bisa berubah tingkat tabungannya atau savingnya tergantung dengan tingkat bunga yang ditetapkan.
kita bisa simpulkan, ketika tingkat bunga meningkat, maka saving meningkat. Dan ketika tingkat bunga menurun, maka saving menurun. Artinya tingkat bunga dan saving memiliki hubungan yang positif. Kita lihat sekarang hubungan tingkat bunga dengan investment. Di titik A, ketika tingkat bunga R0, maka investasi meningkat. Artinya apa? Ketika tingkat bunga rendah, maka investor mau pinjam uang ke bank, di mana bisa pinjamnya banyak, atau beberapa investor atau banyak investor yang akan pinjam uang ke bank karena keadaannya tingkat bunga sedang rendah. Ketika tingkat bunga rendah ini, maka iklim usaha, iklim investasi akan meningkat. Orang banyak pinjam uang ke bank, dan dengan pinjaman itu orang akan bisa meningkatkan usahanya, atau membuka usahanya, atau memperluas usahanya. Ketika tingkat bunga meningkat di R1 di titik B, maka investment menurun dari I0 ke I1, sehingga tingkat bunga yang tinggi akan membuat investor berpikir ulang untuk meminjam uang dari bank, yang mana nanti setelah pinjaman dia harus mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga dia akan merasa bahwa pinjaman tersebut berbahaya karena tingkat bunga yang sangat tinggi. Kalau kita bisa lihat di sini poin A dan poin B, di mana ini adalah garis kemiringan negatif. Ini adalah garis kemiringan negatif. Ketika tingkat bunga meningkat, maka investasi menurun. Ketika tingkat bunga menurun, maka investasi meningkat. Ketika tingkat bunga meningkat, investasi menurun. Ketika tingkat bunga menurun, investasi meningkat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara tingkat bunga dan investasi adalah negatif. Sekarang kita akan gabungkan tingkat bunga terhadap saving dan investment. Kita menggabungkan kurva investment dan kurva saving, kita akan bahas titik-titik ini A, B, C, D, E. Di titik A, di saat tingkat bunga rendah, ini bagus untuk investment. Di saat tingkat bunga di R0, bagus untuk kegiatan investasi. Bagus. Kenapa? Maka banyak perusahaan, banyak investor meminjam uang di bank, tetapi apa yang terjadi? Bank nggak punya duit. Kenapa? Karena masyarakat tidak menabung di bank, di mana tingkat bunganya sangat rendah, sehingga masyarakat yang menabung di bank adalah sebanyak titik A, sedangkan pengusaha potensi investasi akan meningkat sebanyak di titik B, itu tidak terjadi karena uang yang tersedia di bank berada di titik A, di titik sini ini saving, ini investment, sehingga potensi investasi yang sebesar ini tidak akan tercapai. Kemudian kita lihat ke titik D, titik D, di titik R1 tingkat bunga sangat tinggi, bagus untuk saving, orang mau nabung, tetapi
uang akan terkumpul banyak di bank sehingga pengusaha-pengusaha akan enggan pinjam uang ke bank, di mana tingkat bunga yang tinggi itu akan membahayakan bisnis mereka. Sehingga fleksibilitas inilah yang dibutuhkan, di mana akan bertemu di suatu titik untuk memberikan solusi kepada kedua belah pihak, di mana kepentingan investor dan nasabah penabung bertemu. Jadi ketika tingkat bunga terlalu rendah, maka investasi meningkat. Yang harapannya investasi bisa meningkat, tetapi tidak terjadi karena apa? Uangnya tidak tersedia. Ya, ketika tingkat bunganya terlalu tinggi, tingkat bunganya tinggi, bagus untuk nasabah penabung, masyarakat akan banyak menabung, tetapi pengusaha enggan untuk meminjam uang, untuk mengelola uang, sehingga potensi mendapatkan keuntungan yang besar akan sia-sia. Maka dari itu, fleksibilitas tingkat bunga akan menyesuaikan keadaan menuju satu keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak, yaitu berada di titik E, di mana E selain huruf ini juga kita bisa menggunakan huruf E sebagai istilah equilibrium atau keseimbangan, ya, di mana sisi supply dan sisi demand, ya, di sini saving dan investment bisa bertemu atau bisa menopang. Ya, di sini kita bisa menulis S sama dengan investment. Kenapa S sama dengan investment? Karena S sama dengan investment menunjukkan satu keadaan ekonomi yang stabil, di mana supply dan demand di pasar uang beroperasi dengan baik, yang nantinya mempengaruhi supply dan demand di pasar barang dan di pasar tenaga kerja. Sekarang kita akan melanjutkan pandangan mazhab Fasik tentang fleksibilitas tingkat upah. Dalam pandangan Fasik, tingkat upah itu fleksibel. Ini dengan asumsi bahwa pemerintah tidak menerapkan minimum wage. Secara teori, pemerintah tidak boleh secara teori pemerintah tidak boleh intervensi dengan kegiatan ekonomi, tapi pelaksanaannya selalu ada. Baik di Amerika sendiri yang mengusung ekonomi liberal, tetap saja ada yang namanya minimum wage. Tapi secara teori ini tidak ada yang namanya intervensi pemerintah untuk memudahkan pembahasan. Maka kita bisa menelaah, ya, di mana tingkat upah, ya, bisa fleksibel, bisa berubah. Ya, tadi saya belum menyampaikan apa itu fleksibilitas. Fleksibilitas itu suatu keadaan yang bisa dipertimbangkan untuk menuju satu keputusan yang sesuai pada waktu yang tepat. Jadi ketika supply of labor menginginkan tingkat upah di W1, semua orang kerja pengen gajinya, upahnya tinggi, ya. Ketika upahnya setinggi ini, maka demand for labor, perusahaan hanya sanggup mempekerjakan orang sebanyak L0. Oke. Tapi serikat buruh akan demo kalau orang yang terima itu hanya sebanyak L0. L artinya labor, ya, labor, ya, S ya supply dan demand. Supply of labornya serikat buruh akan demo, dia mau tingkat upah setinggi ini dan penyerapan tenaga kerja sebanyak ini. Tetapi perusahaan nggak sanggup,
Kalau tingkat upahnya sebanyak ini sebesar W1, maka perusahaan seharusnya mempekerjakan tenaga kerja sebanyak L0. Ya, tentu saja ketika tingkat upahnya rendah, baru perusahaan bisa mempekerjakan tenaga kerja sebanyak L2. Tapi mana mau serikat buruh dibayar serendah ini, sebesar W0. Maka win-win solusinya adalah tingkat upah berada di titik A. Adalah satu win-win solution untuk serikat buruh dan perusahaan. Kalau ingin pekerja sebanyak L1 dipekerjakan, maka tingkat upahnya adalah sebesar W bintang. Kalau mau jumlah pekerja sebanyak L1 dipekerjakan di perusahaan, maka tingkat upahnya sebesar W bintang. Ya. Lalu sesuatu bisa terjadi ketika angkatan kerja bertambah. Ketika angkatan kerja bertambah, ini S0, maka kita tulis di sini S1L. Ya, setiap tahun angkatan kerja bertambah, anak-anak SMA lulus, ya. Terus setiap tahun lulus itu artinya angkatan kerja bertambah, maka suplai tenaga kerja akan meningkat dan fleksibilitas tingkat upah akan berubah juga. Maka perubahannya adalah berada di titik E1. Ini E0, maka perubahan berada di sini, gitu ya. Jadi penambahan tingkat tenaga kerja sebesar L 1, 2, 3 dan tingkat upah berada di ini W2 ya. Kenapa demikian? Karena untuk menghindari yang namanya pengangguran. Baik. Oke. Jadi kita bisa simpulkan untuk tingkat upah ketika supply of labor meningkat, ya, dan demand of labor tetap, maka tingkat upah menurun, gitu ya. Kemudian ketika supply of labor kita bisa buat juga di sini, ketika demand for labor meningkat dan supply of labor tetap, maka tingkat bunga akan bukan tingkat bunga, maka tingkat upah akan meningkat. Ya. Kita akan tulis untuk ini grafiknya di sini. Tapi agak lebar juga ya. Tulislah nggak apa-apa. Kita tulis lebih bagus. Oke. Kita akan buktikan yang ini. Kita akan buktikan ya. Kita tulis di sini labor, tingkat upah, ya, supply of labor, demand for labor. Ya, ketika permintaan tenaga kerja meningkat ya tekanannya, dan supply of labor tetap, jadi tiba-tiba banyak perusahaan-perusahaan yang buka, perusahaan baru yang buka, atau perusahaan lama yang mengekspansi perusahaannya, maka permintaan tenaga kerja meningkat ya. D0 ini D1L, maka akan adanya peningkatan pada tingkat
upah. Kita lihat di sini. Oke. Dan di sini ini W0 dan ini R0, yang satu L1. Ya, ini meningkat. Dan penyerapan tenaga kerja juga meningkat. Seperti itu ya. Jadi ketika supply of labor, penambahan angkatan kerja dan permintaan angkatan kerja tetap, maka akan terjadi penurunan tingkat upah. Ya, kalau enggak tingkat upah diturunin, maka pengangguran akan meningkat. Dan di Indonesia khususnya angkatan kerja terus meningkat, tapi lapangan kerja, percepatan peningkatan pekerja sangat lambat. Oke. Masih pada poin ketiga, fleksibilitas upah, kita akan membahas tentang hubungan hukum SEI tentang tingkat bunga dan upah. Ya, hubungan tentang tingkat bunga dan upah. Hubungannya seperti apa? Ya, ini kita akan bahas pelan-pelan. Apa itu hukum SEI? Hukum SEI itu mengatakan bahwa ekonomi akan menjadi full employment jika teori klasik itu diterapkan. Full employment artinya tidak ada pengangguran. Oke, kita tahu tingkat bunga memiliki hubungan yang negatif dengan investasi. Ya, di mana tingkat bunga meningkat, investasi menurun, dan di mana tingkat bunga menurun, investasi meningkat. Kita bahas ini ya. Ketika tingkat bunga menurun, investasi meningkat, maka akan banyak yang namanya perusahaan-perusahaan baru atau perusahaan-perusahaan lama yang melakukan ekspansi. Artinya output meningkat. Ya, jadi adanya tingkat bunga yang turun, maka investasi meningkat dan output meningkat. Output meningkat ini artinya perusahaan bertambah, ya, perusahaan baru banyak dibuka dan ekspansi perusahaan lain. Dalam keadaan di mana perusahaan-perusahaan dibuka, maka akan adanya penyerapan tenaga kerja yang mana ya tingkat upah akan bisa disesuaikan ya untuk kebutuhan penyerapan tenaga kerja, sehingga full employment itu bisa diharapkan dan bisa diimplementasikan di saat tingkat bunga rendah. Menurut siapa? Menurut hukum SEI. Kita lanjutkan. Di sini adalah fleksibilitas harga, di mana harga itu akan terus berubah ya dengan interaksi supply dan demand. Kenapa harga bisa berubah? Karena memang secara teori harga tidak bisa ditentukan oleh pemerintah, karena teori klasik itu peran pemerintah minim, bahkan kalau perlu tidak ada peran pemerintah. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita anggaplah kuantitasnya adalah berupa beras. Ketika panen, maka artinya suplai beras itu meningkat. Ketika suplai beras itu meningkat, ya, sedangkan permintaan beras kita asumsikan tetap, permintaan beras tetap, suplai beras meningkat, maka akan adanya penurunan harga. Ya, di titik A menjadi titik B. Ya, ketika suplai beras meningkat dan permintaan beras tetap, beda kalau permintaan beras meningkat atau sama, maka harganya akan sama, tidak berubah. Jadi ketika suplai beras meningkat dan kebutuhan beras tetap, maka harga turun. Ini ya,
perubahan kurva dari A ke B. Kemudian kasus yang ini kita anggap ini tidak sama. Ini beras, kuantitasnya berupa beras, di mana suplai beras tetap, jumlah beras tetap, ya. Kenapa? Karena ada pacaklik, bisa berkurang. Tapi kita asumsikan jumlah beras tetap, maka dengan permintaan beras meningkat, maka harga akan meningkat P0 P1. Kenapa? Karena pada titik A berubah menjadi titik B. Akibat apa? Akibat peningkatan pada permintaan beras. Jadi fleksibilitas harga tidak kaku. Harga itu akan berubah dan mencari titik equilibrium yang baru sesuai dengan keadaan di pasar, sesuai dengan keadaan dan kekuatan supply dan demand. Baik, sampai sini untuk fleksibilitas harga.